gue coba menenangkan dalam hati, gue coba berpikir kalau gue gini terus rambut gue bakalan botak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gondrong untuk kita semua. Oke, teman-teman, di sini gue bakalan ngasih tahu nih treatment yang gue pakai untuk numbuhin rambut, dan alhamdulillah rambut gue udah mulai normal, udah gondrong lagi, udah lebat lagi, tapi nggak lebat-lebat banget lah. Namanya dari tipis terus numbuhin, ya pastinya nggak bakalan sesempurna sebelum kita botak gitu kan. Tapi di sini gue bersyukur karena rambut gue udah nggak kayak dulu yang kayak profesor menuju profesor lah intinya gitu. Nah jadi di sini gue bakalan nge-review atau ngasih testimonial dari ketiga, harusnya ada 4, yang satu lagi ada di kamar mandi. Jadi gue bakal nge-review atau ngasih testimonial dari keempat benda yang gue pakai nih untuk menumbuhkan rambut gitu kan. Jadi dulu itu gue bakal cerita singkat dulu ya kondisi gimana sih rambut gue bisa botak dan gimana sih gue bisa pakai keempat benda itu gitu. Jadi awal mulanya tuh waktu zaman SMA itu kelas 2 kalau nggak salah, gue ngerasa kok rambut gue makin tipis gitu kan. Nah dari situ gue mulai kayak aduh khawatir, gue takutnya nanti setelah gue lulus sekolah gue udah kayak profesor junior gitu kan, yang plontos atau rambut di sininya doang yang botak gitu kan. Dan dari situ gue udah mulai nyari-nyari nih info-info masalah kebotakan gitu kan. Nah dari situ ya udah gue cari-cari, dan dari situ gue pakai hair tonic, gue pakai kayak serum rambut dan lain-lain. Setelah gue pakai kurang lebih 1 tahun kurang lah, kok nggak ada perubahan, malah rambut gue makin rontok gitu, makin tipis. Dan dari situ gue cari-cari gitu, mulai dari jenis-jenis kebotakan dan lain-lain. Dan dari situ wah, gue jangan-jangan ini kebotakan karena genetik atau faktor keturunan gitu kan. Nah dari situ gue cari-cari di keluarga gue tuh siapa yang botak gitu kan. Oh iya, sampai pada akhirnya gue tahu, dan ternyata yang botak itu adalah bokap gue. Dan dari situ percuma gitu gue pakai hair tonic, serum rambut dan lain-lain, karena setelah gue baca-baca itu kebotakan karena keturunan itu bisa bukan disembuhin sih, bisa ditumbuhin lagi rambut cuman pakai finasteride sama minoxidil gitu. Itu yang paling ekonomis. Untuk yang metode lainnya ya pakai operasi gitu kan, kayak ditanamin rambut gitu, dicangkok rambut gitu kan, dioperasi, tapi kan mahal banget gitu kan. Dan dari situ gue baca-baca, terus gue kayak bener-bener ngumpulin informasi lah masalah si minoxidil sama si finasteride, karena gue nggak mau sampai salah langkah gitu. Dan situ gue tahan dulu nih nggak pakai benda ini, karena kan ada beberapa yang bilang ada efeknya gitu kan. Dari situ udah gue tahan dulu, gue tetap pakai salah satu brand itu serum, salah satu brand yang cukup ternama dan punya nama. Gue coba pantau kurang lebih 6 bulan tuh gue pakai, dan nggak ada perubahan gitu, malah tambah rontok, terus juga malah jadi ketombean parah. Dan dari situ udah gue stop, dan dari situ gue sama sekali nggak pakai apa-apa. Jadi gue coba merenung, kalau gue gini terus gue kayak profesor junior, tapi gue takut pakai ini kan. Dan dari situ ya udah
gue coba menenangkan dalam hati, gue coba menenangkan, gue coba berpikir kalau gue gini terus rambut gue bakalan botak gitu kan. Dan dari situ udah gue menguatkan hati, meneguhkan hati, gue beli finasteride sama minoxidil. Awalnya tuh dulu gue pakai, gue treatment, gue coba, gue disiplin konsisten pakai itu tuh, kedua benda itu. Tapi 2 bulan awal itu belum ada perubahan. Dan dari situ gue coba coba sabar, coba tahan 3 bulan. Itu kayak rambut di bagian sini itu kayak ada baby hair. Dan dari situ wah berarti ini produk bagus nih. Dan dari situ gue coba beli sampo Ketomed kalau nggak salah dulu tuh. Cuman gue kuat 2 bulan karena mahal. Dan dari situ gue cari alternatif lain, itu Selsun, karena komposisinya tuh hampir sama tapi harganya itu di bawah gitu kan, di bawah Ketomed. Dari situ gue coba itu pas pemakaian 6 bulan secara konsisten. Itu nggak konsisten juga sih, cuman kadang-kadang gue lupa gitu. Itu udah mulai agak sedikit tumbuh nih bagian sininya, udah ada kayak wah ini udah mulai bekerja optimal nih si benda-benda di belakang gue ini. Dan dari situ gue terus coba pada akhirnya sampai sekarang rambut gue udah normal lagi. Dan ini minoxidil dari Kirkland yang gue pakai kurang lebih udah 1,5 tahun, udah 1,5 tahun gue pakai. Jadi ini tuh terbilang murah ya ketimbang minoxidil merek lain, karena kalau yang merek lain kan lumayan tuh harganya. Jadi ini murah tapi tampol. Jadi gue beli tuh sekitar berapa ya, satu box ini tuh sekitar 400-an lah, 400-an. Itu isi 6, kepake 6 bulan. Tapi nggak nyampe sih, soalnya kadang gue makainya lama, makainya banyak. Jadi paling itu kuatnya 5 bulan, habis itu gue beli lagi. Ini yang gue pakai. Oh iya, jangan lupa untuk yang minoxidil itu ada yang 2% sama ada yang 5%. Nah buat yang cowok itu pakai yang 5%. Nah buat yang cewek itu pakai yang 2%. Jadi jangan sampai ketuker kalau kalian beli minoxidil. Nanti ada keterangan yang 5% sama yang 2%. Nah kalian beli yang 5% gitu kan. Mungkin yang udah make tahu ya, cuman takutnya kan nanti ada yang baru mau mulai treatment. Ingat, kalian pakai yang 5% bukan yang 2% gitu. Nah ini selanjutnya adalah finasteride. Nah ini finasteride itu DHT blocker ya, 1 mg. Ini tuh cocok lah, 1 hari 1 kapsul. Nah ini yang gue pakai. Dulu sih sempet gue beli yang 5 gram ya, satu tablet. Jadi gue potong-potong sendiri, kadang nggak ngepas 1 gramnya. Maka dari itu gue nyari yang udah praktis, yang 1 gram 1 kapsul gitu. Jadi 1 gram 1 kapsul lah pokoknya nanti. Nah ini ya, itu biotin. Untuk biotin ini sendiri gue pakai yang 10.000 mg. Sebenarnya sih gue baru beli 3 bulan dan jarang gue pakai juga gitu, jarang gue minum karena udah kebanyakan bro. Gue udah pakai finasteride, takutnya nanti overdosis lagi. Sebenarnya sih nggak overdosis sih, cuman ini kan suplemen vitamin lah, intinya vitamin biotin itu kan. Nah selanjutnya itu adalah sampo Selsun. Gue lupa nih ada di kamar mandi. Nanti gue bakalan kasih tahu ya, sampo Selsunnya itu yang warna biru. Jadi kalian beli sampo Selsun yang warna biru, itu bagus banget serius. Gue udah pakai kurang lebih 1 tahunan lah semenjak gue treatment ini. Gue pakai itu, udah murah, bagus lagi. Nah, oke, itu benda-benda yang gue pakai untuk treatment menumbuhkan rambut ya, Nah
Setelah ini gue bakal ngasih tahu nih video kondisi rambut gue pertama kali gue pakai minoxidil sama finasteride dan juga sampo Selsun, dan sampai sekarang kondisi rambut gue nih kayak gini. Nanti gue bakalan kasih atau kasih lihat video gue kondisi rambut gue tuh.
itu ya video dari pertama kali gue pakai minoxidil sama finasteride dan juga sampo Selsun sampai sekarang kondisi rambut gue udah normal, gue masih tetap pakai walaupun kadang suka lupa. Nah itu kayak review dari benda-benda itu atau produk-produk itu buat teman-teman yang mau atau yang baru mulai atau yang mau mulai treatment dari ketiga benda ini 4 berarti satu lagi sampo. Gue sih nggak pernah bilang ini bagus atau ini jelek ya, karena ini tergantung metabolisme masing-masing gitu. Karena takutnya gue bilang bagus di kalian nggak cocok, itu juga yang kena gitu kan. Begitupun sebaliknya, gue bilang ini jelek nih tapi di gue berhasil gitu, gue salah lagi gitu kan. Jadi gue nggak pernah bilang bagus atau jelek, tergantung metabolismenya teman-teman sendiri gitu. Tapi positifnya benda ini tuh bisa mengembalikan kepercayaan diri gue gitu, karena rambut gue udah normal lagi. Sebelumnya gue udah pakai berbagai macam hair tonic, hasilnya malah tambah parah sih, karena emang kalau genetik atau keturunan itu susah ya. Dari situ gue belajar dari pengalaman gitu, kalau barang-barang atau hair tonic macam ini tuh cuma untuk yang rambut rontok ya, karena rontok biasa, bukan karena rontok keturunan gitu. Nah next video gue bakalan ngejelasin nih fungsi dari benda-benda yang ada di sini, yaitu minox, finasteride, sama si biotin, dan satu lagi sama sampo Selsun ya. Karena banyak yang nge-DM di Instagram itu kayak kalau misalnya pakai finasteride aja berhasil apa enggak sih gitu. Terus juga ada yang nanya kalau misalnya pakai minoxidil aja berhasil apa enggak sih gitu. Karena yang gue sebutin tadi, pinas sama minoxidil itu adalah komponen atau benda atau produk yang mempunyai fungsi yang berbeda gitu. Tentunya kalau kita hanya memakai salah satu itu nggak akan maksimal gitu kan. Cukup sekian review atau testimonial gue pakai benda-benda ini selama kurang lebih 1,5 tahun. Suara gue udah serak karena malam-malam ini gue ambil video itu sekitar jam 1:30 ya, karena siang itu gue kerja dari Senin sampai Jumat gitu, makanya gue jarang upload video karena gak ada waktu. Nah ini requestan dari teman-teman gitu kan, dari Instagram yang banyak yang DM gitu. Cukup sekian video dari gue. Untuk nextnya ditunggu ya video selanjutnya, dan jangan lupa nih di subscribe biar gue lebih semangat nih upload video gitu kan. Dan jangan lupa juga di like, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang mempunyai masalah yang sama, biar kita gondrong sama-sama. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.